Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu. Mohon bantuannya, sekedar wawancara sejenak untuk masalah dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk kasus yang terakhir saja, ini ada seorang anak itu kelas 12. Ya, anak itu kelas 12, sudah 2 bulan ini tidak pernah masuk sekolah. Hampir semua guru mengatakan bahwa anak ini harus berhenti. Anaknya harus berhenti. Tapi saya sebagai kepala sekolah tetap meminta pada BK, utamanya BK dan wali kelas, untuk berkunjung ke rumahnya, selalu berkunjung ke rumahnya. Akhirnya BK dan wali kelas berkunjung ke rumahnya. Kebetulan wali kelas ini orangnya sebetulnya adalah agak killer ya barangkali di kelas di sekolah kita ini. Tapi ketika pulang dari sana, beliaunya sangat bersedih karena melihat kondisi anak, melihat kondisi anak. Nah, dari situ akan suatu timbul dilema etika di situ. Anak yang tidak masuk terus-terusan selama 2 bulan, memang banyak tugas yang tidak dikerjakan, ada ulangan yang tidak diikuti. Tapi di sisi yang lain ada masalah bagi anak itu, yang memang tidak semua orang bisa menghadapi seperti anak itu. Apa masalahnya? Anak itu tidak punya uang sendiri. Jadi untuk berangkat ke sekolah tidak ada uang. Untuk berangkat ke sekolah tidak ada uang. Sedangkan kendaraan tidak punya, HP pun juga tidak ada. Nah, sehingga awalnya guru-guru yang punya semangat agar anak ini minta untuk berhenti, ya kebetulan saya mencoba untuk manggil anak itu, manggil orang tuanya, dan orang tua dan anak sempat datang ke ruangan. Di saat solusi saya memberikan pada anak itu, mengajak berdiskusi dengan orang tuanya untuk mencari solusi yang terbaik. Iya. Langsung Pengambilan keputusannya Pak, bagaimana Bapak Ya. menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus tersebut? Dengan adanya diskusi dengan orang tua dan saya terlibat langsung komunikasi dengan anaknya, termasuk ada Dika dan wali kelas. Pertama saya tanya apa permasalahannya, dan saya tanya juga kalau ibu, kira-kira ibu bisa memberikan solusi bagaimana. Dan ke anaknya juga saya tanya, dalam kondisi seperti ini, andaikan kamu masih pingin sekolah, apa solusi dari kamu itu? Ternyata anak itu, orang tua dan anaknya masih punya niat untuk bersekolah, sehingga sekolah memberikan suatu kebijakan. Masalah hal-hal lain yang berhubungan dengan kesulitannya anak sekolah yang nanggung. Hanya saja orang tua harus punya komitmen bahwa menjaga anak ini tetap ke sekolah. Sekolah juga menjembatani siapa nanti yang menjemput anak itu dari rumah ke sekolah, bahkan dari sekolah ke rumah. Itu sempat juga komunikasi dengan anak, mencari anak yang bisa menjemput, mencari teman. Anak itu yang bisa menjemput anak itu dari rumah ke sekolah, dari sekolah sampai ke rumah lagi. Dan masalah uang saku, sudah ada komitmen dari orang tua bahwa akan dibawakan bekal dari rumah. Jadi anak ini tidak perlu untuk jajan di sekolah. Hal-hal lain yang berhubungan dengan barangkali mau beli buku atau apa, sekolah yang menanggung semua. Berarti selama ini langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur yang biasa Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu seperti tadi ya Pak, langkah-langkahnya yang awal itu melihat kondisi yang sebenarnya dulu, kemudian melakukan diskusi dengan pihak terkait, baru Bapak mengambil keputusan, begitu ya Pak? Ya, kita harus koordinasi dulu. Karena apa yang ingin kita putuskan, meskipun itu berdasarkan suara terbanyak, belum tentu betul. Seperti tadi guru-guru menginginkan, hampir semua menginginkan anak itu untuk diberhentikan.
ketika ditinjau ke rumahnya, melihat kondisi rumah saja sebelum berkomunikasi dengan orang tua, ternyata guru dan BK itu sudah sedih di situ karena melihat kondisi rumah, apalagi setelah berkomunikasi. Jadi hal memang yang terbaik memang kita harus koordinasi, kolaborasi dengan orang tua untuk menentukan hal yang terbaik dari anak. Karena guru dan orang tua kan posisinya sama sebetulnya. Iya. Berarti ya selama ini menurut Bapak yang Bapak anggap efektif selama pengambilan keputusan itu apa, Pak? Ya menurut saya pertama harus mengidentifikasi dulu, identifikasi permasalahan yang ada. Artinya kita jangan larut dari informasi. Identifikasi yang betul, informasi kita telah betul, kemudian ke lapangan kita tinjau betul, kita identifikasi betul masalahnya itu. Kalau kita sudah paham permasalahannya, identifikasi masalahnya, baru kita mencoba mengklarifikasi apakah betul. Ini ke yang bersangkutan. Setelah kita klarifikasi, baru kita berusaha untuk koordinasi, mencari solusi yang tepat. Saya yakin solusi yang tepat itu mereka sudah punya sebetulnya. Mereka itu sudah punya solusi. Cuman ketika mereka menjalankannya barangkali yang sulit. Nah, itulah yang mencoba kita pancing solusi itu. Menurut Bapak selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan itu apa, Pak? Selama jadi kepala sekolah, Pak? Ya tantangan terbesar memang ada memberatkan ke dua sisi. Ya. Kalau saya mengambil sisi yang A, misalkan pro pada guru, maka akan merugikan murid. Jika saya pro pada murid, maka akan menyinggung perasaan guru. Nah, ini yang cukup berbahaya sebetulnya. Sehingga kedua-duanya guru dan murid itu harus sama-sama kita rangkul agar guru tidak tersinggung dan murid pun juga tidak tersinggung juga. Nah, kalau tersinggung murid ini bisa berhenti, kan kasihan anaknya karena mereka tidak paham di situ. Jadi tantangan terbesarnya ya bagaimana caranya saya tidak bisa memihak ke salah satu, mencoba untuk merangkul kedua-duanya. Iya. Tapi misalnya Bapak membela guru gitu, padahal guru ini kan terkait membela kepentingan siswa. Guru itu beranggapan bahwa jika satu murid ini tidak dibereskan, takutnya ditiru oleh murid lain. Mungkin anggapan guru seperti itu. Arti kata ini satu murid lawan banyak murid. Menurut Bapak gimana itu? Nilai yang mana? Ini satu murid itu apa yang banyak murid itu, Pak? Tidak begitu dalam pendidikan. Dalam pendidikan bukan hanya kuantitas yang kita lihat. Kita di sini kan menyelesaikan masalah. Iya. Jadi meskipun anak ini permasalahannya cukup berat, insya Allah kan ada solusi di situ. Kita harus mencari jalan keluar itu. Kalau bisa sekolah yang ada di SMA Negeri 3 ini semuanya aman, tentram, dan anak yang bermasalah sudah menemukan solusinya, sehingga tidak ada kata putus sekolah. Ya, itu yang penting. Meskipun yang mau putus sekolah satu dan akan mengganggu yang lain, ke yang lain kan kita bisa jelaskan. Karena yang lain ini mungkin barangkali punya pandangan anak ini segera diberhentikan aja. Dia tidak tahu, tidak paham kondisi yang ada di sini. Iya. Ketika melihat atau memahami kondisi di lapangan, mereka akan berpikir terbalik. Bisa saja yang awalnya sangat antusias untuk sudah keluarkan anak ini, tapi ketika melihat kondisi di lapangan, faktor ekonomi, ya, terus hubungan kekeluargaannya di sana bagaimana, yang menempati rumah itu berapa orang, oh ternyata layak atau tidak, melihat kondisi itu akan berubah semuanya. Nah, kita mencoba, ya, kita misinya di sekolah itu kan memberikan kebahagiaan bagi semua murid, bukan bagi sebagian murid, semua murid dan semua guru. Baik, Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak selama menyelesaikan sebuah masalah itu langsung pada saat itu atau memiliki jadwal tertentu, Pak? Kasus itu terkadang kan darurat ya. Terkadang ada yang darurat dan memang ada yang terjadwal. Artinya begini,
ada siswa yang memang dalam bantuan BK 1 atau 2 kali yang tidak masuk sehingga dipanggil menurut tahap-tahapan BK dengan wali kelas ya. Mereka punya langkah-langkah sendiri. Baru ketika mereka itu barangkali maupun visit pasti bawa surat dari saya. Dari situ saya paham bahwa ini ada siswa yang bermasalah. Terus saya pantau lagi anak ini yang bermasalah tadi, oh ternyata ada home visit yang kedua, ada pemanggilan yang ketiga. Kemudian melibatkan saya. Kalau ini waktunya saya paham di situ. Tapi ada juga kasus yang darurat memang. Kasus yang memang kejadiannya pada saat itu dan perlu pengambilan keputusan oleh kepala sekolah pada saat itu juga. Nah, memang ya kita harus siap dengan begitu. Tapi tetap dengan konsep kita harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai ada salah satu yang diuntungkan dan satu yang dirugikan. Kita semua di sini kan sama-sama ingin merangkul di situ. Iya, Pak. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Sangat ada, pasti ada. Orang itu pasti ada, terutama teman-teman guru. Di sini kalau yang sempat saya alami ya teman BK sangat membantu sekali. BK terkadang di permasalahan tertentu ya guru pasti ada gitu. Jadi paling tidak. Jadi mendukung Bapak untuk mengambil keputusan itu. Ya, kita kan koordinasi di sini, kita ceritakan identifikasi itu. Oh, setelah ini kan kita duduk bersama. Setelah duduk bersama maka seperti tadi kasus pertama tadi, siswanya punya komitmen, orang tua punya komitmen, dan BK dan wali kelas sangat mendukung atas apa yang kita diskusikan. Sangat-sangat tahu sekali karena ini memberi banyak penguatan ya. Ketika saya mengutarakan sesuatu, BK dan wali kelas itu memberikan penguatan yang konstruktif itu sehingga enak. Orang tua tambah yakin di situ bahwa anaknya nanti bisa lulus dengan baik. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pengalaman yang mungkin bisa berbagi dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah kasus dilema etika. Pengalaman apa yang paling penting Bapak? Ya sebetulnya ada kasus yang lumayan rumit di mana di salah satu sisi anak itu masih tetap ingin sekolah di SMA 3. Di sisi yang lain anak itu punya masalah yang barangkali hal ini kalau diteruskan akan timbul barangkali teman-teman guru ingin berontak barangkali. Kalau anak ini dipertahankan, guru akan berontak. Sedangkan kalau diteruskan anak ini punya masalah besar. Ini dan orang tuanya adalah tetangga sendiri. Nah, ini yang rumit, permasalahan yang cukup rumit di situ. Tapi dengan adanya klarifikasi, melihat fakta-fakta, kemudian koordinasi, kolaborasi dengan banyak pihak, semuanya berjalan dengan aman. Jadi orang tua dan murid, hubungannya orang tua dan murid, orang tua itu teman saya. Saya dan orang tuanya, saya dengan anaknya, saya dengan teman-teman guru, tidak ada masalah. Yaitu yang penting kita. Jadi pembelajaran apa yang Bapak peroleh dari pengalaman harus berkoordinasi. Apapun kejadian apapun kita harus selalu koordinasi. Koordinasi dan kolaborasi itu ya Pak ya. Sehingga tidak merugikan siapapun begitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Mungkin ini bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas dalam pendidikan guru penggerak. Baik. Pertama, Bu Ella sehat. Alhamdulillah Iya. sehat. Terima kasih Iya. Bu Mu sudah Iya. meluangkan waktunya. Langsung dimulai aja ya Bu. Boleh, silakan. Ya. Selama ini Bu Mu selaku wakase kesiswaan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang
merupakan dilema etika tuh bagaimana? Ya. Mohon maaf Mbak Ila, yang maksudnya dilema etika itu bagaimana ya? Dilema Ya. etika itu ketika ibu menghadapi kasus antara yang benar dan yang salah. Yang benar dan salah. Terkait Misalkan salah. mungkin ini siswa yang terlambat, Ya. atau yang Atau merokok, yang merokok. Iya. atau sering tidur di Ya, kelas. atau yang sering tidak masuk sehingga Iya. menyebabkan nilainya banyak yang kosong. Iya. Sudah di home visit seperti itu, anaknya Baik. tidak ada gairah untuk sekolah. Sebagai pendidik kan kita nggak boleh mengeluarkan gitu. Iya. Itu kan dilema Benar, bagi kita benar, sebagai ya. pendidik. Nah, Kita bagaimana- sebagai ya tidak boleh mengeluarkan siswa Iya, memang Mbak Ila. betul. Baik Mbak Ila, mungkin kami dari kesiswaan biasanya kami akan memanggil siswa tersebut kadang sampai 3 kali, dan sampai siswa itu menemukan solusinya sendiri. Kenapa? Misalkan contohnya siswa yang terlambat, kenapa siswa tersebut terlambat? Oke. Kemudian disuruhlah mencari solusi. Kenapa nak kamu kok terlambat? Dan kami pun tidak bekerja sendiri. Kami bekerja dengan wali kelas, kemudian guru BK, dan para guru yang ada di sekolah ini. Ya. Begitu, ya, Bu. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bu Umu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Selain kami membuat keputusan sendiri, tentunya kami tidak akan membuat keputusan sendiri, maaf. Kami juga akan dengan siswa untuk membuat keputusan. Kalau kami sendiri nantinya yang buat keputusan, siswa akan tidak setuju gitu ya, Mbak Ila ya. Jadi kami koordinasi dengan siswa tersebut bagaimana keputusan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang baik. Juga dengan wali kelas, juga dengan guru BK-nya. Begitu. Oke. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya ya, kami akan berbicara dengan siswa tersebut. Kami serahkan dulu ke BK karena memang di BK ini tempatnya mulai dari siswa yang bermasalah sampai siswa yang berprestasi. Iya. Sehingga BK itu tidak hanya siswa yang nakal ya Mbak Ila. Iya. Semuanya kami di BK itu kami tampung masalah dari baik guru sampai dia prestasi, sehingga siswa tersebut seringlah berkomunikasi dengan guru BK-nya, sehingga keputusan tidak diambil sepihak. Siswa tahu keputusan yang benar begitu. Ya. Dari BK kemudian langkah berikutnya ada lagi kira-kira? Ya, Bu? langkah berikutnya wali kelas harus tahu Mbak Ella, karena memang wali kelas ini sebagai orang tuanya di sekolah, sehingga wali kelas semua harus tahu kondisi siswa-siswinya di kelas itu apa yang terjadi, sehingga wali kelas itu bisa membina siswa tersebut untuk ya tentunya kita ingin menjadi yang terbaik ya Mbak Ella. Ada lagi selain guru BK dan wali kelas Bu? Ya, kadang-kadang dengan kami juga dengan guru mapel juga kami diskusi juga, karena sering kenapa anak ini berbuat begini, ya kan begitu. Kemudian peran orang tua apakah ada Bu? Peran orang tua itu biasanya berhubungan dengan ada ini Mbak Ella, ada grup grup ya wali murid dengan wali kelas, sehingga hal-hal yang terjadi di kelas itu akan diinformasikan oleh wali kelasnya ke grup wali murid. Baik. Ya. Ya. Berikutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus-kasus yang Ibu hadapi? Oke. Baik, keputusan-keputusan yang kita ambil bukan dari kesiswaan saja, Mbak Ella. Iya. Kami juga mendapat dukungan dari guru BK, kemudian siswa tersendiri juga. Sebelum kita mengambil keputusan, kita bersharing dengan siswa tersebut supaya siswa tersebut juga berpikir bahwa bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi berdasarkan dari siswa juga. Iya, dari siswa juga, bukan dari guru BK, wali kelas, Jadi Ibu atau hanya menuntun yang iya, siswa inginkan. iya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu hadapi?
Ya, tantangannya tantangannya. dalam pengambilan keputusan. Sebelum memang ada beberapa tantangan, Mbak Ella, tidak segampang kami memutuskan keputusan yang terbaik ya. Iya. Semua pasti ada pendapat-pendapat. Kami tetap terima semua pendapat-pendapat tersebut dan kita komunikasikan aja dulu, Iya. sehingga komunikasi itu masalah itu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Tidak harus saya yang mempunyai keputusan. Iya. Kami pun bekerja sama, sekali lagi ya pasti dengan guru BK, guru wali kelas itu. Jadi tantangannya itu Ya, pendapat dari pendapat dari berbagai pihak pihak, yang sering berbeda ya. Berbeda, ya. gitu. Berikutnya adalah apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus atau langsung pada saat kejadian di tempat itu pengambilan keputusan? Ya, kami ada dua ini lah Mbak Ella, dua kejadian misalkan manakala bisa diambil pada saat itu, dan kami pun juga tidak sendiri, kami berkomunikasi lagi dengan guru BK. Yang kedua, kadang-kadang juga kita perlu waktu, ada jadwal khusus karena memang guru yang kita maksudnya mau diambil pendapatnya masih mengajar, sehingga kami membutuhkan waktu yang khusus. Jadi ada jadwal tertentu. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang pada saat itu juga segera harus dilakukan gitu ya Bu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan di situasi? Baik, ada faktor yang mempermudah kami ya, yang membantu membantu atau seseorang gitu. lain yang membantu. Ya pastinya Kemudian, karena kami bekerja sama dengan guru BK wali kelas ya, maka beliau-beliau yang membantu kami. Ya. Apakah kepala sekolah dalam hal ini membantu ibu juga? Ya, kadang ketika masalahnya sudah urgent, dan kami sudah tidak bisa melakukan keputusan, kami selaku kesiswaan masuklah ke atasan, ke kepala sekolah. Jadi ketika udah istilahnya benar-benar keputusan itu sulit untuk dibuat, sehingga kami harus kepala sekolah juga membantu keputusannya Bu selaku kesiswaan. Berikutnya yang terakhir, dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu ketika mengambil keputusan dalam setiap kasus? Baik, pengalaman ya Bu? Iya, pembelajaran apa dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan di setiap kasus itu? Kan pengalamannya banyak dalam pengambilan keputusan. Itu pembelajaran apa yang dapat dipetik menurut ibu? Kita bisa berkomunikasi dengan siswa secara langsung ya, untuk mencapai tujuannya pasti kita untuk membina siswa ya, untuk menjadi kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh siswa tersebut. Komunikasi langsung sehingga kami tahu permasalahannya apa siswa tersebut itu. Kemudian yang kedua, selain komunikasi, kami juga anak-anak berpikir kritis. Kenapa? Contohnya manakala siswa tersebut terlambat, dia berpikir kenapa kok saya terlambat begitu. Mungkin siswa akan berpikir dan berpikir lagi. Intinya berpikir kritis apa berpikir apa ya? Mengajak mereka untuk mencari solusi kenapa saya melakukan ini terlambat ya, begitu. Begitu aja mungkin Mbak Ella. Pembelajaran itu ya, Bapak memang perlu komunikasi yang baik dengan peserta didik begitu ya intinya ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Mbak Ella. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya baik, kami juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini perkenankan saya Lailatul Munawwaroh CGP Angkatan 8 dari SMA 3 Bangkalan akan menyampaikan refleksi tentang tugas wawancara modul 3.1 berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap kepala sekolah dan wakase kesiswaan di sekolah saya. Keduanya memiliki kasus yang serupa, tidak ada perbedaan, dan sama-sama di dalamnya
dalam pengambilan keputusan telah menggunakan 4 paradigma. Salah satu dari 4 paradigma, kemudian prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sesuai dengan yang saya pelajari pada modul 3.1. Jadi kepala sekolah dan wakase kesiswaan ini dalam pengambilan keputusan selalu melakukan koordinasi yang sangat efektif dengan guru, dengan wali kelas dan orang tua, dan memunculkan solusi dari siswa sendiri. Jadi memang benar keberpihakan kepada murid ini sangat terlihat jelas, sehingga di situ pengambilan keputusan ini tidak merugikan siapapun dan berpihak kepada murid. Kemudian keputusan tadi juga menjunjung nilai-nilai kebajikan seperti kepedulian, kemudian kekeluargaan, kemudian kolaborasi yang sangat bagus, dan pengambilan keputusan dari kepala sekolah maupun wakase kesiswaan ini dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berikutnya adalah yang dapat saya refleksikan ada berikutnya, selain kasusnya memang tidak ada perbedaan, yaitu kasusnya tentang permasalahan siswa yang tidak masuk. Kemudian pemimpin baik kepala sekolah maupun wakase kesiswaan ini memang dalam pengambilan keputusan mengambil langkah yang sangat efektif dan sesuai dengan modul 3.1. Rencana saya yang saya miliki untuk menerapkan pengambilan keputusan di 5 atika pada lingkungan saya, terutama saya sebagai guru, saya akan menerapkan memang yang saya ambil selalu berpihak kepada murid. Saya selalu menanyakan kepada murid-murid apa solusi yang mereka dapat lakukan, sehingga mereka mau berpikir ke depannya itu mereka apa langkahnya yang akan dilakukan agar mereka dapat berubah. Jadi timbul secara intrinsik ketika pengambilan keputusan itu ditimbulkan dari dalam diri mereka sendiri, berusaha, insya Allah mereka akan mau berubah sendiri, daripada kita mendorong mereka atau memberikan dorongan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Mungkin saja mereka masih belum punya kesadaran sendiri karena dari luar. Ketika mereka mempunyai kesadaran intrinsik, mereka pengambilan keputusan akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tentunya dituntun oleh guru. Apakah memang keputusan itu bisa dilaksanakan dan tidak melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Berikutnya, memang pengambilan keputusan ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena sejatinya kebenaran itu hanya milik Allah. Cuman kita sebagai manusia hanya berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan mengikuti CGP ini saya menjadi guru yang dapat bermanfaat buat anak didik saya, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan kelak menjadi amal jariah ketika saya sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah mencatat niat baik saya semua menjadi amal jariah. Terima kasih atas dukungan semuanya. Mudah-mudahan dengan mengikuti CGP ini lebih bertambah lagi ilmu dalam pengambilan keputusan, baik secara pribadi, kemudian menjadi guru, kemudian menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang selalu bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati.